Gus, ini tadi benar katanya Anda ini sempat mau dibinasakan. Bunuh? Ya, ini kan dakwah dengan resiko tinggi. Kalau saya datang ke masjid, mereka kenal Tuhan. Tapi saya selalu punya prinsip menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Oh iya benar. Gitu kan. Ya kalau cuman ke masjid ya udah pasti kenal Allah lah, kenal Tuhan lah. Kayak pendeta ke gereja ya pasti kenal Tuhan lah. Betul. Tapi ini tempat-tempat yang tidak lazim. Banyak tantangan, banyak preman dan lain sebagainya. Kalau cuma dipukul botol biasa. Dipukul botol. Biasa. Wah, Baiklah, kita akan undang, namanya adalah Indra Eka. Ini katanya adalah mantan preman yang itu ya, yang akhirnya sekarang menjadi santri. Langsung aja, ini adalah Mas Indra Eka. Iya. Oh, awal Mas. Silakan Mas. Monggo silakan Mas. Sini. Sini. Ya. Aduh. Ini bukan tato ya. Bukan tato Ini ya? batik alami. Batik alami. Mas Indra, mungkin boleh cerita seperti apa? Kok tadi katanya, wah geger dulu awalnya. Biar deket deh, biar Mas Yadi biar deket. Iya. Gini Mas Yedi, dulu awalnya tuh sama Gus tuh satu cuma tahu namanya tapi benci saya tuh. Karena saya hidup di dunia malam dan Gus hidup di dunia putih. Dia kasih tausiah sama teman-teman yang dulu anak buah saya juga di lokalisasi ya, di jalanan juga. Kalau mereka ikut Gus, pasti anak buah saya kan pada berkurang. Hilang, betul. Jatah saya hilang. Jatah hilang. Makanya saya sempat berpikiran, ini kalau Gus masuk sini terus bisa hancur dengan manajemen saya ini. Dan saya sempat punya pikiran, Gus pulang ngaji, saya pasti di jalan. Saya bilang gitu. Tapi sama teman-teman, nggak usah, nanti kita aja yang ngurusin. Anak buah saya seperti itu. Alhamdulillah setelah itu, setelah Gus ngisi tausiah itu, temen anak buah itu ikut tausiah Gus. Cerita nih, Bang, Gusnya itu ternyata tausiahnya tuh lucu loh, mantap loh, mengenal loh. Aku coba ikut ah. Ternyata benar, Gus itu kalau siar itu nggak pernah melarang untuk nggak usah minum, nggak, diem aja dia. Penting Gus nggak minum. Lama-lama seperti saya kan jadi, wah kalau Gus nggak minum, saya minum jadi nggak enak gitu loh. Malu. Makanya setelah itu saya coba berminum dan ikut nyantri seperti ke Gus sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Mas Yadi tahu, dulu sebelum ikut saya, 1 bulan penghasilan dia itu bisa 100 juta. Sebulan. Sebulan. Sorry tuh saya dia punya rumah bordil. Saya dulu gini Mas Dedi, saya dulu adalah bajing loncat, jambret, tukang baca orang, Judi. bandar judi, Agak menjauh Mas. aman Mas Dedi. Germo atau mucikari yang paling besar di Jogja. Nah kalau germonya saya agak deketan nggak apa-apa. Ajak-ajak dong. Tapi alhamdulillah sekarang udah semua kegiatan yang maksiat stop. Oke, tapi gini Mas, Hilang penghasilan. pertanyaan saya nih, katanya Anda sebulan 100 juta lebih. Nah, setelah Anda lari ke arah positif, kita nggak mengatakan positif itu jelek ya, tapi kan namanya manusia pasti memikirkan juga sisi ekonominya. Ini ada yang hilang dong pasti dong, ada yang hilang. Nah, gimana itu? Waktu dalam jarak 6 bulan itu masih Goyang. dilema atau Gus sering bilang itu andilo, antara dilema dan galau. Andilau. Begana, gelisah galau merana. Sempat 3 bulan berpikiran, ini kalau gini terus rumah tangga nggak bisa makan, apa saya harus kembali ke dunia persiaran lagi atau dunia hitam lagi. Saya pikir-pikir seperti itu, alhamdulillah saya istiqomah kuat. Dan Gus kasih solusi, saya dikasih pekerjaan di tempat yang halal, di tempat Pak Condaya di Deparagon. Perusahaan saya kasih dia pekerjaan di situ. Dan alhamdulillah dulu dia 100 juta Mas, nggak nyantol apa-apa. Begitu dia keluar bisa umroh. Alhamdulillah bisa umroh. Bisa umroh. Tuhan mendengar doa saya. Saya bilang sama dia, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi Tuhan akan memampukan orang yang terpanggil. Iya dapat. Jadi Anda rela walaupun sekarang penghasilan pasti lebih sedikit? Alhamdulillah ikhlas, rela, nyaman. Oke, dari penghasilan yang berkurang, apa yang Anda dapat? Hati saya ikut Gus, dikenalkan dengan Allah itu merasa nyaman, merasa berkah untuk hidupi keluarga dengan uang yang halal. Alhamdulillah. Oh. Kalau pendapat Mas Indra sendiri tentang Gus ini seperti apa sih? Kalau pendapat saya pribadi tentang Abah atau Gus Miftah ini, beliau itu orangnya yang sederhana kok, Gus Miftah itu orangnya. Memberi tausiah juga nggak yang berat-berat sama dia. Dan nggak pernah menjustis orang salah benar. Belum pernah saya
6 tahun saya ikut beliau, Gus Miftah itu belum pernah saya dulu waktu suka minum. Jangan, kamu nggak boleh minum. Belum pernah. Tapi dengan tauladan beliau, alhamdulillah saya bisa mengikuti jejak beliau dan ikut mengenal Gusti Allah Ta'ala Tuhan. Saya nggak minum loh mas. Saya nggak minum. Saya minum air mineral aja, pusing mas. Beneran. Makanya saya nggak minum. Air mineral pusing saya. Apalagi lihat dia, aduh tambah pusing saya mas. Saya. Oke, tapi Mas Indra ini sekarang udah mengikuti jejaknya Gus Miftah dan mengajak teman-temannya yang juga mungkin masih di dunia malam untuk kembali ke jalan Tuhan gitu katanya ya. Ya benar, Pak Budi. Jadi akhirnya kebaikan itu menular kayaknya. Ya, saya bilang sama dia, saya pernah menghadiri orang jualan batu akik yang di dalamnya ada tulisan Allah, harganya 10 miliar mas. Saya bilang ini benda mati, di dalamnya ada Allah, harganya 10 miliar. Bagaimana dengan hati kita kalau di dalamnya ada Allah? Nggak terhingga mas. Nilainya nggak terhingga. Nilainya tidak terhingga. Iya. Oke baik. Saya punya bintang tamu selanjutnya yaitu santrinya Gus Miftah juga yang akhirnya menjadi mualaf ya. Ya. Ini menarik juga ceritanya, tapi biar cerita sendiri aja. Namanya adalah Elsa. Kita panggil aja Elsa. Ya. Oke baik. Silakan Mbak Elsa. Ini dia. Selamat malam Mas Dedi. Silakan sini. Selamat malam. Dah. Halo Mbak Elsa, ya saya. Selamanya sama dia. Iya, aduh, lembut. Lembut apaan lo? Lembut. Mas Dedi tangannya kasar. Oh iya kalau dia? Tangannya halus. Oh iya. Tiga aja. Lu ngapain Doi? Ini pindahin sini, mau dibayarin. Posisi menentukan pandangan maksudnya. Ini menentukan pandangan. Oke. Oh di bawah. Di atas dong. Yaudah, lu yang nanya. Mas Dedi aja. Mukanya nggak kelihatan itu loh. Oh iya. Oke, ya, mungkin Mbak Elsa bisa cerita awalnya ceritanya Viral pengajian. ceritanya seperti apa bisa. Itu sebenarnya bukan pengajian, tapi acara syukuran Bukan tahunan. yang kamu jadi ikut ngaji Abah sama sampai mualaf. Ikut ngaji. Gus Miftah itu berdakwahnya menyentuh hati saya. Dimana bekerja itu harus ingat sama yang di atas karena Allah yang memberikan kita umur panjang, kesehatan, rezeki supaya menjadi berkah. Jadi akhirnya Anda merubah pola hidup gitu. Iya. Pelan-pelan merubah pola hidup. Pelan-pelan merubah pola hidup. Iya. Awalnya dulu sembunyi-sembunyi mas, ikut Iya. ngajinya. Karena non muslim. Karena non muslim. Dan saya tidak pernah berbicara soal itu. Dan saya nggak tahu kalau dia ikut ngaji. Dakwahnya menyentuh banget, bikin terharu. Pertama ketemunya di mana? Lihatnya atau lihat dakwahnya tadi itu? Saya ketemunya di Bosi. Oh di tempat Di kerja. tempat kerja. Tempat Masih kerja. dunia apa? Tempat Dunia malam kerja. gitu? Iya, di dunia malam. Pas Gus Miftah datang ke sana, dunia kerja dan Berdakwah, melihat. saya melihat dakwahnya menyentuh hati saya. Tapi apakah sekarang Mbak Elsa sendiri sudah keluar dari dunia malam? Belum. Belum. Proses lah. Proses ya. Proses. Masih proses ya. Tapi yang penting, nah itu yang menarik ya. Karena kita tidak boleh menghakimi orang lain. Iya, benar. Karena Kita berbicara pasca mas. Kan nggak mungkin dia bekerja di tempat itu selama-lamanya. Ya. Kalau dia mau, tamunya yang nggak mau. Ketuaan keles. Iya. Paskanya yang kita bicarakan. Paskanya kita bicarakan. Tapi tadi menarik banget bahwa jadi Anda non muslim tapi ikut Iya. tausiahnya Ustadz ya. Ya, itu banyak banget yang nanya, saya kan sahabat dengan Ustadz Wijayanto, Anda Wijayanto, kenal juga. sahib kita kan. Nah, itu banyak yang nanya. Kan saya non muslim juga tapi dekat banget kan ngobrol gitu. Menurut saya kalau orang yang diberikan kebaikan tuh buat siapapun nggak ada bedanya gitu. Iya. Betul. Makanya saya bilang begini, sekarang orang ribut soal agama. Ada yang mengatakan begini, ini dapat ribut kalau agama dalam KTP dihapus saja. Saya malah nggak setuju. Karena ini identitas. Mas Dedi bangga dengan agamanya, saya bangga dengan agama saya tanpa harus menjelekkan orang lain. Maka kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Oh, menang banyak dong. Lumayan. Jadi artinya justru itu ya beda-beda Ya, apa ya. Nggak apa-apa. Perbedaan yang menjadi indah. Kalau Mas Dedi, saya mohon maaf.
Kayak Rico Ceper umpamanya, kecelakaan di jalan, dia mati umpamanya. Ya, mati. Meninggal Mati umpamanya. nih ya, mati ceritanya. Ceritanya kan bohongan. Ceritanya. Ceritanya. Begitu mati, kita mau merawat dia menggunakan dengan cara apa? Kan dia dari KTP-nya, Mas. Oh, ini Muslim, berarti dirawat dengan cara Muslim. Oh, ini Nasrani dengan cara Nasrani. Dilihat dari mana? Identitas KTP-nya. Kalau dihapus kan lucu. Betul. Aneh, itu bukan Yang diskriminasi. penting bukan ributnya. Bukan ributnya. Gitu Tapi loh. persatuannya. Persatuannya. Kan Bhinneka Tunggal Ika. Pelangi aja warna-warni indah kok. Itu yang bikin indah karena beda-beda. Ini kan kelihatan indah kenapa? Karena Mas Dedi besar, kamu kecil, indah. Kalau sama-sama besar nggak indah, bro. Iya betul. Iya, nggak Mas indah. Jadi dikatakan tinggi karena ada orang Ada yang pendek. kecil, gitu. Coba kalau semuanya tinggi, jangan sombong. Maka Wow. jangan katakan Mas Riko ini cebol, tapi mungil. Iya. Anu diomongin Nu. Balik ke Mbak Elsa nih. Iya. Tapi apa rasa terbesar yang Anda rasakan sekarang ketika sudah Jadi mualaf. Saya menjadi mualaf, hati saya menjadi tenang, damai, nyaman. Oke. Tapi apa benar misalnya ketika Mbak Elsa masih ada dunia malam sekarang, apakah benar misalnya Gus nggak pernah, kamu nggak boleh lagi gini-gini? Ngejudge gitu nggak? Tidak pernah. Nggak pernah. Semua itu bukan dari Tuhan, bro. dari hati. Semua itu dari hati, dia tidak pernah melarang. Proses ya. Iya. Paling kalau sudah ngaji gini Mas, mereka saya tambahi, jagalah imannya dikit-dikit. Apakah orang yang minum tuh nggak punya iman? Punya, tapi tipis karena masih mau minum. Apakah orang begini nggak punya iman? Punya. Tapi ketebalan iman itu kan beda-beda Mas. Maka saya sampaikan kepada mereka, setan tidak mencuri hartamu. Setan tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri mobilmu. Tapi setan senantiasa mengintai imanmu. Dan setan berusaha mencuri imanmu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin adalah iman. Maka jaga pelan-pelan dengan pengajian. Iya Pak. Tanpa menilai. Tanpa harus menghakimi mereka. Tercopetlah hatinya mereka dengan aku. Oh, Iya benar. Oke, luar biasa nih, menarik ya. Positif. Positif ya. Ya betul. Positif. Kita di Indonesia juga kayaknya udah capek lah ya dengerin ribut agama, ribut apa semua udah capek ya. Iya. Agama untuk diyakini bukan untuk diributkan. Bukan untuk diributkan. Ini menarik sekali, ini menarik. Ini yang harusnya kita pahami betul-betul untuk menjadi orang Indonesia. Dan itu. kita besar juga kan karena Bhinneka Tunggal Ika tadi. Betul. Iya. Beda tapi satu. Betul. Oke, baik. Kita masih ada Ustadz Nyentrik katanya. Ada lagi? Selain satu ini. Oke. Ya, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam.